kita akan mulai pertemuan pertama untuk biostatistika, ya, biostatistika. Oke, sebelum kita mulai, ini yang akan saya sampaikan yang pertama itu sama ya dengan kemarin IKGP kontrak perkuliahan dulu, isinya kurang lebih sama. Nanti tinggal kita sepakati bersama, tapi mungkin di sini ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, seluruh proses pembelajaran akan dilakukan dengan daring ya. Jadi tidak akan ada yang luring. Terus seluruh proses perkuliahan daring. Sebentar, siapa nih? Chat siapa? Permisi dok, mohon maaf tadi habis dari toilet. Coba mana suaranya, Rizka Duyana sama gambarnya. Gitu dok, sebentar. Mana? Cari kacamata dulu dok. Oh ya. Nah, coba lihat, saya cuma kelihatan batuknya ini. Oke. Ya, wes. Sebentar. Besok lagi jangan ditinggal. Ini ya, gadgetnya jangan ditinggal-tinggal terlalu lama ya. Kalau memang sudah mau mulai kuliah, ya mulai kuliah, oke? Karena ya ini nanti kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang tadi saya bilang harus diperhatikan terkait di biostat ini ya. Perkuliahan daring akan dilakukan dengan metode sinkron maupun asinkron ya. Jadi sama seperti KGP, nanti ada beberapa dosen yang menghendaki untuk sinkron, tapi beberapa juga akan melakukan asinkron. Nah, untuk yang sudah memastikan itu Dokter Apam, Dokter Dibyo Pramono, itu beliau pasti akan selalu sinkron, ya. Dokter Dibyo Pramono akan selalu sinkron. Nah, untuk saya mungkin nanti akan ada beberapa yang asinkron. Untuk Dokter Rosa dan Dokter Bambang nanti akan diinformasikan kemudian. Dan berikutnya sama media daring untuk perkuliahan asinkronnya nanti akan menggunakan Elok. Nanti kamu cari di Biostatistika PSHG nama course-nya. Kemudian enrollment key-nya PSHG 2020. Kemudian sama seperti kemarin juga presensi perkuliahan 75% minimal. Kemudian syarat dan ketentuannya sama terkait dengan absen. Nah, kemudian yang poin ini yang saya perlu Anda perlu perhatikan sekali. Jadi walaupun ini sama keterlambatan perkuliahan maksimal 10 menit, ini berlaku untuk saya, mungkin saya masih bisa mentolerir. Tapi kalau nanti perkuliahan dosen yang lain, khususnya Dokter Dibyo Pramono, ya, poin ini tidak berlaku. Ya. Untuk poin itu malah berlakunya lebih strict bahwa harus ada standby kalian 15 menit sebelum kelas dimulai.
Nah, ini kalau sinkron ya, nah ada Dr. Dibyo Pramono nanti jadwalnya habis ini saya share. Itu nanti akan di after meet itu nanti beliau akan banyak. Jadi eh, kalau nanti dia akan lebih baik kalau di semua dosen sinkron Anda sudah bisa standby 15-10 menit sebelum waktu yang ditentukan ya. Seperti tadi, siapa tadi ya, saya udah buka mulai dari jam 10 kurang seperempat sudah ada yang standby Harni tadi malah udah cepat. Nah itu bagus. Nah nanti khususnya di Dokter Dibyo apalagi, nah itu harus sudah komplit sebelum jam dimulainya perkuliahan. Ya. Nah ini kalian udah pernah diajar Dokter Dibyo Pramono? Belum dok. Belum. Ya, nah ini perlu saya wanti-wanti sekali lagi ya, Anda harus betul-betul memperhatikan ini ya. Jadi jangan sampai terlambat atau mungkin seperti tadi ya, cuman pasang nama toh terus ditinggal gadgetnya apakah kemana itu jangan sampai ya itu yang dilakukan hal seperti itu sebetulnya menyepelekan dosen yang sudah akan memulai kelas ya. Nah, kalau Anda melakukan itu ke saya, ya mungkin ya seharusnya tidak bisa ditolerir juga, tapi saya kan masih termasuk golongan yang satu generasi sama kalian ya. Mungkin masih ada banyak toleransinya. Tapi kalau Anda nanti ketemu dengan dosen-dosen yang lain, ya jangan sampai Anda melakukan kesalahan seperti tadi ya, Dwiana tadi di-on kan, kemudian habis itu ditinggal. Standby nanti dosennya apa namanya ngomyang nggak jelas, tak tinggalnya makan, tak tinggalnya minum, apa tak tinggalnya ke toilet, ya, atau tak tinggalnya dolan-dolan. Ya, nah itu mohon tidak dilakukan, apalagi kalau pada dosen-dosen tertentu. Nah, dosen di situ saya sampai menuliskan Dr. Dibyo Pramono karena beliau sangat disiplin, ya, dan tidak ada toleransi. Ya. Kalau dengan Dr. Dibyo tidak akan ada toleransi. Ya. Ya, ini kalau kamera tidak bisa on, yang jelas ada orangnya di sana seperti saya disampaikan. Kalau dipanggil respon, kemudian kalau tidak bisa respon ya bisa dengan chat. Ya, saya pikir kalau lagi buruk jaringannya, ya salah satu alternatif tadi bisa dicoba ya. Kami juga tidak mengharuskan untuk on terus videonya ya, silakan saja kalau apa namanya mau dimatikan tidak apa-apa, tapi yang jelas Anda harus memperhatikan. Oke. Nah, itu ya, itu saya stressing pada Dr. Dibyo Pramono karena beliau zero tolerance. Ya, jadi kalau kalian melakukan kesalahan sedikit pun beliau tidak akan ada toleransi. Kemudian berikutnya nilai kuis pada perkuliahan diperhitungkan dalam nilai akhir ya. Jadi nanti akan ada kuis di beberapa materi termasuk siang ini nanti ya. Untuk materi ini jam setengah 12 sama seperti IKGP kemarin silahkan ke Elok nanti ya silahkan kerjakan kuis ya. Nanti nilainya akan kita pakai. Maksudnya nilai kuis akan kita perhitungkan. Kemudian diberlakukan UTS, UAS, dan ujian perbaikan sama. Ya, bila diperlukan, ujian perbaikan bila diperlukan. Oke, dari kontrak ini ada yang ditanyakan atau mungkin keberatan? Permisi dok, izin Ya, bertanya. apabila Tadi kan dikatakan kalau beliau Dokter Dibyo Pramono sendiri itu tidak ada toleransi. Apabila terkendala sinyal seperti itu dok, apakah tetap tidak ada toleransi dok? ya kalau terkendala sinyal, kan seperti saya bilang tadi, jadi Anda kan punya beberapa metode
yang bisa dilakukan. Tadi kalau berat untuk videonya dimatikan nggak apa-apa, tapi respon suara berat juga, Anda bisa chat. Kalau Anda belum bisa masuk Zoom, Anda bisa kasih tahu teman Anda, ya kan? Bisa telepon, jadi nanti temanmu yang sinyalnya bagus itu bisa memberitahukan pada dosen bahwa ini dok, tapi masih ada kesulitan sinyal. Ya. Kemarin kan kita sudah bahas ya, bahwa memang kesulitan sinyal itu kita tidak bisa, ini kelemahan daring memang seperti itu, tapi dari 38 orang itu kan pasti ada yang sinyalnya bagus, yang Anda bisa menghubungi, atau ketua PJ kuliahnya itu yang bertanggung jawab. Jadi nanti kalau ada yang memang sedang kesulitan, Anda sampaikan ke ketua, ketua akan menyampaikan ke dosen, ya. Baik, Dok. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada? Kalau gitu ini kalau bisa disepakati nanti seperti kemarin ya, yang IKGP ada lembar kontrak perkuliahan, nanti Anda tanda tangan, kemudian kirimkan ke saya tanda tangan, kemudian nanti saya kirimkan balik ke Anda, silahkan dikumpulkan ke akademik. Ya. Untuk biostat ini siapa PJ-nya? Namanya? Ayu Ekananda, Dok. Ayu Ekananda ya, nanti ya yang ini ya. Ayu Ekananda. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini jadwalnya ya, Dik. Jadwal perkuliahan tanggal 3 hari ini. Yang pertama itu pendahuluan dan ukuran-ukuran deskriptif. Nah, kemudian dilanjutkan minggu depan teknik penyajian data, kurva normal, inferensi statistik, t-test, chi-square test, kemudian ANAVA. Nanti 7 pertemuan, terus mid semester, habis mid, nah itu ya, multiple comparisons masih Dr. Bambang, setelah itu analisis regresi, korelasi, non parametrik 1 dan 2 itu semua Dr. Dibyo Pramono. Ya. Nah, DP itu Dibyo Pramono, BP itu Bambang Priyono, RA itu Rosa Amalia. Ya, jadi di Biostat ini ada 4 orang dosen, saya, Dr. Rosa, Dr. Bambang, dan Dr. Papam atau Dr. Dibyo Pramono. Sama seperti IKGP kemarin, saya sebagai PJMK tentu akan berkoordinasi dengan beliau-beliau, tapi mohon PJ tadi siapa Ayu Ekananda juga aktif ya, nanti kalau memang jatahnya harusnya memberikan materi sesuai jadwal ini, mohon diingatkan ya. Mohon diingatkan, maksudnya mohon ikut mengingatkan, saya juga akan mengingatkan, mohon ikut mengingatkan, dan nanti dipastikan apakah akan kuliah sinkron atau asinkron ya. Kalau kuliahnya asinkron, ya berarti nanti materinya bisa diakses di Elo. Oke. Untuk sampai di jadwal ini ada pertanyaan nggak, adik-adik? Belum, Dok. Belum ya? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Biostatistika. Biostatistika ini satu mata kuliah yang bisa dibilang